Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur mendukung aparat kepolisian dalam mengamankan jalannya pilkada. Pesta demokrasi yang aman, damai, dan kondusif jadi harapan seluruh pihak. Ketua DPRD Kota Waringin Timur Rini akhir pekan lalu ikut hadir menyambut kunjungan kerja Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Rahmat Setiadi ke Polres Kota Waringin Timur. Kunjungan kerja tersebut adalah untuk melihat kesiapan Polres Kota Waringin Timur dalam mengamankan jalannya pilkada serentak. Rini menyebut pihaknya mendukung penuh upaya aparat kepolisian dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi di Kota Waringin Timur. Ia berharap dan meminta polisi dapat maksimal dalam mengamankan pilkada. Rini juga menginginkan pilkada di Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, sehingga dapat menghasilkan pemimpin terbaik untuk Kota Waringin Timur. Ini seperti terlihat saat ini kan mereka sudah antisipasi untuk pengamanan pilkada. Harapan kami mereka udah full untuk menyiapkan diri menghadapi pilkada yang pasti itu harapan kita di Kota Waringin Timur aman, kondusif. Dalam mengamankan jalannya pilkada di Kota Waringin Timur, Polres Kota Waringin Timur menerjunkan lebih dari 400 personil atau 2/3 dari seluruh personil yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah pameran nasional ke-7 Madrasah Aliyah Plus Keterampilan. Kegiatan yang dipusatkan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti ribuan peserta dari berbagai provinsi. Pameran nasional ke-7 MA Plus Keterampilan dibuka dengan parade siswa dan guru dari 105 MA Plus Keterampilan se-Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Modern di Sampit. Pameran nasional merupakan agenda tahunan sebagai program kelompok kerja Kepala MA Plus Keterampilan. Kegiatan pada tahun 2024 ini diikuti lebih dari 1.000 orang peserta. Dalam pameran nasional ini, MA Plus Keterampilan dari berbagai provinsi memamerkan hasil karyanya serta inovasi dan prestasi yang telah dicapai guru dan siswa. Salah satunya MAN 1 Bantul Yogyakarta yang memamerkan batik tulis abstrak sebagai produk unggulan. Yang menjadi produk unggulan apa Bu di sini? Ini batik abstrak nih, karena ini nggak ada yang sama. Jadi kalau mau orang ya tetap nggak bisa. Ya. Eksklusif bisa dibilang begitu? Iya. Bu, sejak buka expo ini gimana tadi Bu respon pengunjung Bu terhadap produk-produk yang ada di sini Bu, khususnya yang batik abstrak tadi Bu? Alhamdulillah sambalnya bagus gitu. Dikiranya ini jumputan gitu. Ya kebanyakan nggak tahu kalau ini batik abstrak, batik tulis asli gitu. Kegiatan turut dihadiri Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kementerian Agama, Muhammad Sidik Sisdianto. Ia menyebut pameran ini bertujuan memperteguh akhlak mulia serta meningkatkan inovasi dan kreativitas. Dan secara khusus kami berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi etalase atas hasil karya, inovasi dan prestasi yang telah dicapai oleh Madrasah Aliyah Plus Keterampilan se-Indonesia, dan terus mudah-mudahan menginspirasi warga madrasah lain untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas serta inovasinya. Kemudian membangun jejaring antar madrasah, dunia industri, dunia usaha,
dan lembaga pendidikan lainnya sehingga tercipta kolaborasi yang kuat dalam menciptakan generasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pameran nasional yang berlangsung 4 hari hingga 27 Agustus diisi berbagai lomba, mulai dari keterampilan siswa, penyajian kuliner Nusantara, tata busana, desain, serta robotik. Selain itu, video profil, desain grafis, dan lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Petugas gabungan melakukan penggeledahan sel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan untuk memastikan keamanan dan ketertiban ini, petugas menemukan banyak barang terlarang. Petugas gabungan yang melakukan penggeledahan di sel narapidana Lapas Sampit terdiri dari petugas Lapas TNI dan Polri. Dalam kegiatan pada Sabtu sore itu, petugas menggeledah seluruh sel narapidana pria dan wanita. Hasilnya petugas menemukan banyak barang terlarang yang tidak diperbolehkan ada di dalam sel. Barang-barang tersebut diantaranya ponsel dan pengisi daya ponsel, korek api, sendok, serta sejumlah barang terlarang lainnya. Terbatasnya jumlah petugas lapas dibanding warga binaan yang mencapai 900 orang lebih diakui membuat petugas cukup kewalahan. Namun kendala yang dihadapi tidak menyurutkan semangat petugas dalam bekerja optimal. Pada sore hari ini kita melaksanakan razia di semua lini, dari blok A sampai dengan blok E. Ada beberapa hasil temuan yang rekan-rekan lihat bersama bahwa kita masih menemukan barang-barang terlarang yang berada di dalam lapas. Sampai sejauh ini kami sudah bekerja keras, berupaya bagaimana bisa meningkatkan pengamanan di dalam lapas dengan kekuatan 9 orang pengamanan dan warga binaan 909 orang. Banyak kendala, banyak halangan yang kami hadapi dalam melaksanakan tugas, tapi tidak menyurutkan semangat dari kawan-kawan untuk bagaimana bisa menjaga keamanan ketertiban lapas. Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten Kota Waringin Timur juga melakukan tes urin kepada para narapidana. Hal ini untuk memastikan narapidana lapas yang didominasi kasus narkoba bisa bebas dari barang haram tersebut. Jadi kita ingin di Kalapas ini memang benar-benar bersih. Kita ingin Kalapas ini dikatakan juga Kalapas bersinar, jadi bersih narkoba. Dan tadi saya juga sempat memberi wejangan kepada para napi yang perempuan. Intinya karena memang tadi sempat saya berbincang, 99% mereka masuk adalah karena obat-obatan terlarang termasuk narkoba. Dan paling tidak memberikan wejangan jangan sampai lagi melakukan seperti itu apabila nanti pada saatnya mereka bebas, jadi lakukanlah yang terbaik. Hasil tes urin tidak ditemukan adanya narapidana yang positif narkoba, sedangkan untuk barang terlarang yang ditemukan nantinya akan dimusnahkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kapolsek Baamang, Polres Kota Waringin Timur menggelar ngopi bareng pedagang dan pengunjung terowongan Nur Mentaya Sampit. Kegiatan pada Sabtu malam tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi. Ngopi bareng Kapolsek Baamang AKP Muhammad Ramadan dilaksanakan di kawasan objek wisata terowongan Nur Mentaya Sampit. Lokasinya tepat berada di depan kantor Polsek Baamang. Lurah Baamang Hulu serta seorang anggota DPRD Kota Waringin Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sambil menikmati keindahan suasana malam terowongan Nur Mentaya, Kapolsek berbincang dengan pedagang dan pengunjung untuk menyerap aspirasi mereka. Salah satu aspirasi yang disampaikan terkait masih adanya pedagang yang menghidupkan musik dengan suara keras. Kondisi itu membuat pengunjung merasa tidak nyaman.
Ya, kami merasa senang dengan adanya kegiatan Kopi Night yang diadakan oleh Kapolsek Bamang malam ini, karena kita dapat menyampaikan aspirasi secara langsung dengan Bapak Kapolsek. Apa Mas aspirasi yang disampaikan tadi, Mas? Aspirasi yang kita sampaikan tadi masalah musik. Ya, karena kan dulu memang di sini sering banyak warung-warung yang menyediakan salon-salon atau musik yang terlalu keras, sehingga kemarin sempat juga ditertibkan, dan sekarang masih ada beberapa warung yang menyediakan musik tersebut. Menanggapi hal itu, AKP Muhammad Ramadan akan merapatkannya bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan setempat, sehingga pedagang yang masih menghidupkan musik dalam suara keras dapat ditertibkan. Pedagang itu menyampaikan solusi tentang musik ya, musik di Nurmentaya ini. Ya, untuk sementara kita belum bisa memberikan keputusan. Akan kita kumpul bersama, duduk bersama. Mungkin dalam waktu dekat akan kita buat kesepakatan bersama untuk mengikat diri sendiri dan mengikat kebersamaan juga dalam hal pembatasan alat, waktu dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada. Ngopi bareng ini juga sebagai sarana sosialisasi Kamtibmas, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kapolsek juga menyerahkan bantuan tikar kepada sejumlah pedagang. Tikar tersebut digunakan sebagai alas bagi pengunjung untuk duduk santai di trotoar terowongan Nurmentaya Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga dari 2 rukun tetangga di kawasan perumahan Wengga Jaya Agung, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Jalan Sehat Kemerdekaan. Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti ribuan orang peserta. Ribuan warga mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia, Minggu pagi padati kawasan perumahan Wengga Jaya Agung Sampit, Kecamatan Baamang. Warga berbondong-bondong hadir untuk mengikuti Jalan Sehat Kemerdekaan. Jalan Sehat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan melewati sejumlah jalan perumahan dengan jarak sekitar 2 km. Di bawah terik cerahnya matahari pagi, para peserta tampak antusias mengikuti Jalan Sehat. Suasana keakraban dan kerukunan antar warga tergambar jelas dalam momen tersebut. Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat hari ini. Saya lihat kegiatan hari ini cukup meriah sekali karena banyak warga-warga Wengga ikut bergabung dari RT 7 sampai RT 8. Begitu juga hadiahnya juga banyak. Jadi itu yang membuat banyak warga yang berpartisipasi. Sejak 3 tahun terakhir, Jalan Sehat Kemerdekaan sudah menjadi agenda rutin di perumahan Wengga Jaya Agung. Di usia ke-79 Republik Indonesia ini, Jalan Sehat sukses terlaksana berkat kerjasama RT 07 dan RT 08 Kelurahan Baamang Barat. Jadi untuk warga Wengga, khususnya RT 07, 08 melaksanakan perayaan HUT RI ke-79. Pagi ini kita khusus Jalan Sehat sama pembagian door prize. Kalau melihat antusias warga tadi gimana, Pak? Sangat meriah sekali. Jadi semua dari tahun-tahun kemarin sangat meriah ini. Untuk RT 7, RT 8 antusias siap bergerak semua. Pak, ini agenda rutin kah Pak atau gimana? Insya Allah rutin, dari tahun berapa sudah ada. Cuma yang bergabung RT 7 sama RT 8 baru kali ini. Selain diramaikan dengan hiburan musik, adanya ratusan undian berhadiah menjadi daya tarik warga dalam mengikuti Jalan Sehat.
Hadiah sumbangan dari berbagai pihak itu, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, termasuk alat elektronik seperti mesin cuci serta kulkas dan lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah siap menghadapi segala potensi kerawanan yang bisa terjadi dalam pemilihan kepala daerah serentak. Komunikasi yang baik dengan semua pihak jadi kunci agar pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal itu disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Polisi Rahmat Setiadi saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Kota Waringin Timur. Kunjungan kerjanya pada Sabtu siang tersebut adalah untuk mengecek kesiapan pengamanan Polres Kota Waringin Timur dalam menghadapi pilkada. Sebelumnya, kunjungan kerja juga dilakukan ke Polres Kota Waringin Barat dan Lamandau. Rahmat Setiadi menegaskan, Polda Kalimantan Tengah telah memetakan potensi kerawanan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam pilkada. Pihaknya sebagai aparat penegak hukum menyatakan kesiapannya dalam menghadapi segala bentuk situasi dan potensi kerawanan yang ada. Seluruh wilayah ditempatkan pada situasi yang sama sehingga penanganan terhadap gangguan Kamtibmas bisa maksimal. Kalimantan Tengah pada prinsipnya setiap skenario itu sudah kita latihkan. Jadi pada prinsipnya Polda dengan jajarannya sangat siap menghadapi dengan situasi apapun, hijau, kuning maupun merah. Tapi kita berharap dengan adanya komunikasi sosial yang baik antar lini, kita sama-sama lah bekerja dengan rekan-rekan kita baik di pemerintahan maupun di TNI dengan unsur-unsur yang lain, bahwa semuanya situasi kita tempatkan pada posisi semuanya siap dengan 3 skenario. Jadi kami tidak menstigma Polres A, jajaran A, B, C itu hijau, kuning, merah, itu konsumsi internal kami. Jadi kami berpandangan bahwa komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan itu sama-sama untuk menjaga itu. Kira-kira seperti itu. Karena sangat dinamis ya untuk situasinya. Rahmat Setiadi menambahkan, terciptanya situasi yang aman dan nyaman serta kondusif dalam pilkada dapat diwujudkan dengan komunikasi yang baik dari seluruh pihak. Peran aktif pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pilkada di Kalimantan Tengah berjalan damai dan harmonis. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2024-2029 menggelar rapat paripurna internal membahas tentang pembentukan dan penyusunan fraksi. Jumlah fraksi mengalami pengurangan dibanding periode sebelumnya. Rapat paripurna yang dilaksanakan tertutup tersebut diikuti seluruh anggota DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029. Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur, Rini. Rini menyebut, rapat paripurna tersebut beragendakan pembahasan pembentukan praksi dan susunan praksi, termasuk juga menunjuk ketua praksi. Jumlah praksi DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029 berjumlah 6 praksi, mengalami pengurangan dibanding periode sebelumnya yang berjumlah 7 praksi. Adapun 6 praksi DPRD Kota Waringin Timur tersebut adalah praksi PDIP Perjuangan, praksi Gerindra Golkar, praksi PAN, praksi PKB, dan praksi PKS Nasdem. Hari ini kami ada rapat paripurna internal, pelaporan dari masing-masing praksi, penetapan ketua praksi, susunan praksinya. Jadi untuk di periode ini ada 6 praksi. Yang terakhir itu kan gabungan antara PKS dan Nasdem. Praksi PDI Perjuangan, praksi Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB baru
PKS sama Nasdem. Jadi di PAN itu ada 3 partai yang bergabung, Perindo dan Demokrat. Rini menyebut selanjutnya pihaknya akan bersurat kepada PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar untuk membentuk pimpinan definitif sehingga kemudian dapat dilakukan pembentukan komisi. Masud Badarudin, Hayat TV. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain ngopi bareng motoris perahu bermesin atau kelotok wisata yang beroperasi di Sungai Mentaya Sampit. Kegiatan untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan pesan Kamtibnas. Berjalannya pesta demokrasi yang tertib dan lancar tentunya menjadi harapan seluruh pihak. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mewujudkan hal tersebut. Untuk itu Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Kamtibmas. Hal tersebut agar situasi yang aman, nyaman dan kondusif terus terpelihara di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah. Kapolres mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi dan potensi kerawanan yang bisa terjadi. Ia mengajak seluruh pihak untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta toleransi. Menyikapi persiapan kita melaksanakan Pilkada serentak 2024, kami mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga harga Kamtibmas, khususnya untuk Kabupaten Kota Waringin Timur yang aman, nyaman, kemudian terhindar dari bentuk segala gangguan Kamtibmas. Secara umum yang harus kita hindari adalah tentunya perpecahan antar masyarakat, dan kita tetap menjaga toleransi. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak terus berjalan. Dalam waktu dekat, tepatnya pada 27 Agustus, akan dimulai tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Sementara pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur, tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Insiden terjadi akibat jembatan yang dilaluinya kondisinya sangat tidak layak. Hanya dengan menggunakan tali tambang, sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha mengevakuasi sepeda motor yang tercebur ke sungai. Insiden yang menimpa seorang guru perempuan tersebut terjadi sekitar pekan lalu saat korban berangkat untuk mengajar di salah satu sekolah dasar di Desa Batuah. Akibat jembatan yang dilintasi rusak parah dan jauh dari kata layak, korban akhirnya terjatuh dan tercebur ke sungai bersama sepeda motornya. Jembatan yang dilalui korban hanya berbahan kayu bulat dan papan yang terkesan disusun seadanya sehingga sangat rawan dan membahayakan untuk dilintasi kendaraan. Beberapa hari yang lalu memang telah terjadi sebuah kecelakaan. Ada salah satu guru di desa kami yang tercebur karena memang kondisi jalan ataupun jembatan saat ini yang memang sangat mengkhawatirkan karena banyak berlobang. Makanya kemarin itu pas terjadi suatu kecelakaan itu, ibu itu jatuh
ke sungai ini. Informasi yang kami dapat itu setelah korban sudah dievakuasi. Yang mengevakuasi itu ya warga setempat lah yang saat itu melintas di jalan ini. Jembatan tersebut hanya satu dari sejumlah jembatan dengan kondisi serupa di Kecamatan Seranau, terutama Desa Batuah. Akses jalan yang belum beraspal, kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan. Padahal jalan itu merupakan satu-satunya akses dari Desa Batuah menuju Kelurahan Mentaya Seberang, ibu kota Kecamatan Seranau. Jalannya bisa diperbaiki, jalannya yang lubang bisa ditambah lagi, biar enak. Soalnya kalau hujan nggak bisa jalan, sering licin, jatuh, muatannya banyak, nekat aja, modal nekat. Terus pernah terjatuh nggak, Bu? Pernah, sering. Terus gimana, Bu, dengan kondisi jualannya, Bu, kalau jatuh gitu, Bu? Ya, rajin ikan jatuh ke sungai, sayur, atau kerupuk yang larut ke sungai. Jalannya satu-satu, kalau ada jalan lain, bisa jalan lain. Warga secara swadaya sebenarnya yang telah berulang kali memperbaiki jembatan, namun kembali rusak. Warga berharap perhatian pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki jembatan dan jalan rusak tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur musnahkan koloni tawon Vespa avanis yang bersarang di atap rumah warga. Serangga dengan sengatan beracun itu diperkirakan sudah 5 bulan bersarang di tempat tersebut. Pemusnahan sarang tawon Vespa avanis oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dilakukan pada Rabu malam. Tawon Vespa bersarang di lingkungan Madrasah Sanawiyah atau MTS, Pondok Pesantren Karya Pembangunan atau PPKP Sampit. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas berusaha memusnahkan tawon Vespa yang bersarang di atap gedung asrama sekolah. Tawon Vespa yang terkenal dengan sengatan beracunnya tersebut sebelumnya sempat menyerang salah satu orang tua murid. Agar tidak lebih banyak korban, sarang tawon Vespa yang baru diketahui keberadaannya segera dimusnahkan. Lokasi sangat membahayakan bagi warga maupun hitungannya si murid tersebut atau siswa tersebut, SD maupun SMP. Tawonnya sudah arti 3 hari 4 hari inilah, 1 minggu lah. Ketahuannya sekitar 1 minggu. Kurang lebih lah 1 minggu baru diketahui. Tapi kalau sarang tawonnya itu sudah ada di situ sejak kapan, Pak? Dan itu ya selama itulah, selama 3 bulan sampai dengan 5 bulan itu ya mulai kecil sampai membesar lah. Nah, baru ketahuan ini baru saja. Ketahuannya kenapa Pak waktu itu bisa ketahuan itu, Pak? Tahunya dia jalannya udah berterbangan. Nah, kembali ke tempat sarangnya tersebut. Pemusnahan sarang tawon Vespa sengaja dilakukan pada malam hari dengan kondisi minim penerangan, sebab tawon Vespa cenderung lebih agresif saat berada pada cahaya terang. Pemusnahan tawon dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar minyak pertalite ke dalam sarangnya. Kami mendapatkan informasi melalui dari pihak sekolah di MTS PPKP Sampit bahwa ada sarang tawon dengan jenis Vespa avanis. Kemudian petugas langsung bergerak cepat karena diinformasikan ada korban jiwa yang diserang oleh tawon tersebut. Ukuran sarang tawon tersebut kurang lebih 50 cm sehingga ini sangat membahayakan apabila mungkin warga sekolah atau lingkungan sekitar itu bisa diserang tawon tersebut. Pemusnahan kami menggunakan teknik sederhana, yaitu dengan menggunakan tentunya pakaian APD lengkap, dilanjutkan dengan menggunakan peralatan semprotan dan diisi oleh bahan bakar. Di situ fungsinya nanti untuk memusnahkan tawon tersebut. Pemusnahan sarang tawon Vespa berjalan lancar tanpa kendala. Dengan sarangnya yang berdiameter 50 cm, tawon Vespa diperkirakan sudah bersarang di lokasi itu sekitar 5 bulan. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, menjelang Pilkada Serentak 2024 dalam kegiatan sosialisasi KPU Kobar yang dilaksanakan pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu, salah satunya membahas terkait dengan kesiapan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk melayani pemeriksaan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat tahun 2024. Jika pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi dalam rangka persiapan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di salah satu kedai kopi Pangkalan Bun, Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Waringin Barat, Kaidir, didampingi 3 orang anggota KPU Kobar lainnya. Selain dari anggota KPU, tema sosialisasi tersebut juga disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terkait dengan kesiapan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk melayani pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Dr. Fahrudin menjelaskan bahwa ada 3 kabupaten di Kalimantan Tengah, rumah sakit yang dipercaya untuk memeriksa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kalimantan Tengah. Salah satunya RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, tahun 2024-2029. Untuk persiapan, RSUD Sultan Imanuddin telah membuat surat keputusan dan sudah ada penunjukan dari KPU Kota Waringin Barat. Untuk tenaga kesehatan RSUD melibatkan kurang lebih ada 50 tenaga kesehatan yang terlibat langsung, termasuk tenaga kesehatan yang didatangkan dari luar daerah. Siapannya yang saat ini sudah dilakukan apa saja dan bagaimana teknisnya yang dilakukan? Terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa ada 3 kabupaten mempercayakan RSUD Sultan Imanuddin untuk pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024-2029. Untuk persiapan kami sudah membuat SK tim dan sudah ada penunjukan juga dari KPU dari masing-masing kabupaten. Untuk tenaga kesehatan yang kami libatkan kurang lebih ada 50 tenaga kesehatan yang terlibat langsung, termasuk ada 3 tenaga kesehatan yang kami datangkan dari luar. Untuk menyangkut persyaratan untuk alat kesehatan dan standar yang harus diperiksa, sudah dicek KPU, masing-masing KPU bahwa Rumah Sakit Sultan Imanuddin layak untuk dijadikan tempat pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam kegiatan pemaparan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, dalam paparan materi menekankan beberapa poin penting tentang pencalonan, di mana setiap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyiapkan semua dokumen persyaratan, serta mengatur waktu yang baik dalam pengurusan dokumen syarat pencalonan tersebut. Jamri, SBTV. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, Panitia Hari Besar Nasional Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat menggelar rangkaian perlombaan dan berbagai macam kegiatan, di antaranya turnamen voli putra-putri sewilayah Desa Sungai Kapitan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, Panitia Hari Besar Nasional atau PHBN Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, menggelar rangkaian perlombaan dan berbagai macam kegiatan. Di antaranya turnamen voli putra-putri sewilayah Desa Sungai Kapitan dan Begoya. Turnamen voli ini diikuti oleh 21 tim putra-putri dari 12 RT yang ada di wilayah Desa Sungai Kapitan, termasuk 1 tim putri yang berasal dari SMA Negeri 1 Kumai.
Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 11 sampai 23 Agustus 2024. Selain memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-79, turnamen voli ini sekaligus memperebutkan piala bergilir PHBN Cup bertempat di RT 8 Desa Sungai Kapitan. Pada puncak kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2023 malam, panitia menggelar final voli putra antar RT 11A melawan RT 11B. Pertandingan final ini berlangsung sengit. Masing-masing skor juga menunjukkan bahwa kedua tim tampil sangat agresif dalam melepas spike demi mendulang poin. Teriakan para supporter memberikan semangat bagi masing-masing tim kebanggaannya. Setelah melalui pertandingan yang sengit, RT 11A meraih kemenangan sekaligus sebagai juara bertahan. Pada laga final turnamen voli putra dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PHBN Desa Sungai Kapitan ini, dihadiri oleh beberapa tokoh dan perwakilan instansi pemerintah yang ada di Kota Waringin Barat. Di antaranya tokoh masyarakat Kota Waringin Barat Suyanto, Komandan Pos TNI AL jajaran Lanal Kumai, Ketua BPD Desa Sungai Kapitan, dan sejumlah ketua RT yang ada di Desa Sungai Kapitan. Ketua Panitia Hari Besar Nasional atau PHBN Desa Sungai Kapitan, Sumarah, mengatakan, tujuan penyelenggaraan turnamen voli putra-putri sewilayah Desa Sungai Kapitan ini diantaranya mempererat tali silaturahmi dan membangkitkan semangat jiwa gotong royong sesama warga. Kegiatan ini adalah kegiatan memperingati Hari Besar tahun HUT RI yang ke-79 tahun 2024. Alhamdulillah telah berjalan lancar, yang mana kegiatan ini dimulai dari tanggal 11 Agustus dan berakhir pada tanggal 23 Agustus. Peserta sendiri diikuti oleh beberapa tim, perwakilan tim, itu dari SMA, dan untuk putranya ada 12 tim dan putrinya ada 9 tim. Tokoh masyarakat Kota Waringin Barat Suyanto mengapresiasi kegiatan PHBN tersebut dan juga mengatakan kegiatan ini juga merupakan motivasi dan sekaligus menjadi ajang mencari bibit atlet berpotensi yang sifatnya bukan hanya dalam kabupaten saja, namun juga bisa dikondisikan di dalam event-event bergengsi, baik di tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini tanggal 23 Agustus 2024 kami hadir di Sungai Kapitan dalam rangka pertandingan voli untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Luar biasa, kita apresiasi bahwa Sungai Kapitan melahirkan atlet-atlet voli yang cukup bagus. Ini akan terus dilakukan pembinaan untuk menjadi atlet Kabupaten Kota Barat, sehingga Kabupaten Kota Barat mampu untuk bersaing baik di tingkat provinsi maupun nantinya di tingkat nasional. Harap pembinaan ini juga terus dilakukan terhadap adik-adik kita yang terus melangkah maju dalam rangka untuk semua atlet dan semua cabang olahraga, sehingga rintisan-rintisan yang sudah diberikan oleh Sungai Kapitan dapat memberikan nilai tambah bagi olahraga di Kabupaten Kota Barat. Apresiasi kepada pemerintah desa, seluruh anggota BPD, dan seluruh panitia maupun warga masyarakat yang sudah memberikan support sepenuhnya terhadap kegiatan yang dikelola dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nusantara baru, Indonesia maju. Acara kegiatan laga final ditutup dengan pembagian hadiah dan piala bergilir kepada para pemenang voli putra dan putri. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.